warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahhar, al-azizil jabbar, ar-rahimil ghaffar, muqallibil qulubi wal absar, muqaddiril umuri kama yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tubri'u qailuha minasyirki bisihhatil ikrar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-jaminuhu ida surra istinar. Qala Allahu jalla wa ala fil Qur'anil Majid ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, alhamdulillah, tentu tiada untaian kata yang paling indah terucap dari lisan orang yang beriman kecuali senantiasa mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu dengan ucapan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin atas berbagai macam karunia, inayah beserta hidayah yang tentunya masih dititipkan insya-Allah kepada kita semuanya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita merealisasikan rasa syukur kita dalam bentuk tiga hal: bil lisan, bil qalb, wa bil jawari. Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang kita dapatkan. Dengan hati meyakini dan menyatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidak ada nikmat yang kita dapat rasakan sampai dengan detik hari ini kecuali datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan yang tak kalah penting merealisasikannya dalam bentuk bil jawari, yaitu dengan seluruh anggota tubuh kita gunakan untuk mengerahkan segala kemampuan kita melakukan ketaatan kepadanya. Maka kita tergolong insya-Allah di antara orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Salawat teriring salam tentu kepada manusia terbaik, manusia paling mulia, manusia yang maksum, manusia yang membawa kita kepada kebenaran yang hak, membawa dan menghantarkan kita kepada untuk menggapai daripada ridha Allah Jalla Jalaluhu, yang menjadi sekaligus qudwah kita, panutan kita dalam berbagai hal, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narju syafaatuhu, yang kita harapkan akan syafaat beliau. Mudah-mudahan kelak dengan kita membasahi lisan terus menerus salawat kepada beliau dan berpegang teguh dengan setiap sunnahnya serta menghidupkan kembali setiap sunnah-sunnahnya, kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Naam, jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Tegang amat ya. Ya, ini lagi fokus atau lagi apa ini? Ya, insyaallah lagi fokus ya mendengarkan ya. Jangan tegang-tegang, rileks saja ngaji ya Pak ya. InsyaAllah yang penting tetap santai, rileks, tapi telinga tetap terbuka mendengar, hati menghayati dan mentadaburi setiap apa yang kita akan bacakan atau yang akan kita pelajari. InsyaAllah pada beberapa bulan yang lalu, usai pembahasan kita, ya ini dalam secara umum ya, secara global, kitab Thaharah atau bab Thaharah sangat mendetail. Saya kira kita sudah jelaskan dan jabarkan berdasarkan dengan dalil-dalil dari nas Al-Quran maupun ahadis, yaitu dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang mulia, yaitu terbagi menjadi 3 bab secara keseluruhan. Yang pertama bab wudu ya, kemudian yang kedua bab mandi al-ghusl dengan asbab
atau sebab-sebab kenapa orang tersebut wajib mandi dan seterusnya, serta dengan hukum ataupun definisi-definisinya, baik secara terminologi, secara etimologi maupun secara terminologi lughatan wal istilahan. At-tayammum itu juga sempat kita bahas dan kita singgung, itu adalah sebagai pengganti dari keduanya, yaitu apabila faqdil ma', tidak adanya air atau hilangnya air, tidak didapatkannya air, maka seseorang boleh bertayamum. Dan yang kedua sebab bolehnya tayamum yaitu adalah li'uzur, karena adanya uzur. Apa uzurnya? Misal ada penyakit yang tidak diperkenankan atau diperbolehkan terkena air, seperti misalnya di antara luka bakar, ya, pada anggota-anggota tubuh yang mungkin terbakar, atau ada anggota tubuh yang lainnya yang tidak boleh terkena air, maka dia mendapati uzur, yaitu mendapati alasan bolehnya untuk tidak menggunakan air, yaitu diganti dengan tayamum. Alatnya kita tahu adalah menggunakan debu yang suci. Walaupun para ulama ada beberapa hal yang sangat penting digarisbawahi makna sa'id dalam ayat Al-Qur'an. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang kita ketahui dalam ayat tersebut ada kata as-sa'id. As-sa'id itu sebagian para ulama mufassir mengatakan adalah partikel-partikel debu yang ada pada tembok, pada benda-benda atau pada batu-batu dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan sa'id. Namun tidak hanya sekedar sa'id saja yang baik, tapi juga di situ ada sa'id dan thayyibah. Tentunya juga harus baik, tidak adanya tercampur dengan najis yang ada. Maka saya kira tayamum itu sebagai sebagai pengganti daripada wudu ataupun mandi. Maka insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk yaitu kitabus shalah. Ya, tentunya kemarin bab wudu sudah kita bahas, Pak. Dia merupakan syarat sahnya salat. Ya, yaitu diantaranya adalah bersuci dengan cara mengangkat hadas kecil dan hadas besar, tentunya bila orang tersebut dalam kondisi keadaan junub. Adapun hadas kecil dengan cara wudu, hadas besar kita ketahui bersama dengan cara mandi atau al-ghusl, ya, dengan tata cara dan sifatnya dalam mandi tersebut, dan beberapa sebab yang menyebabkan orang tersebut wajib mandi. Adapun kita ketahui dalam banyak hadis Nabi SAW, di awal-awal pembahasan kita bacakan salah satu hadis Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, Innallaha la yaqbalu salata bighairi tahurin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa bersuci terlebih dahulu. Oleh karenanya perlu kita perhatikan bagaimana tata cara wuduk kita, sifat wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nanti kita akan membahas tentang salat dan bagaimana sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun biasanya setiap bab masuk pada pembahasan bab baru, mesti para ulama itu menuliskan definisi-definisinya, seperti etimologi maupun terminologi, Pak, ya, yaitu lughatan wal istilahan, sehingga memberikan pemahaman kepada kita secara mendalam nantinya melalui pembahasan-pembahasan yang akan berkelanjutan. Saya kira bab solat ini nggak bisa satu kali pertemuan, satu kali duduk, cukup panjang sekali. Tapi insya Allah karena kita sifatnya mengkaji, Pak, ya, kajian, ya, jadi nggak perlu kejar-kejaran kan begitu, Pak, ya. Artinya nggak ada yang dikejar, pelan-pelan saja. Satu dua ayat kita bahas, kita jelaskan, ya, kita jabarkan, kita paham, kita amalkan, itu jauh lebih baik timbang kita berkejar-kejaran dengan waktu dan seterusnya, kemudian banyaknya materi, semua disampaikan, semua dijelaskan dalam satu kali duduk. Ya, mungkin sebagian mungkin bisa memahami, tapi tidak semua kita yang mungkin dapat memahami secara cepat. Ada yang perlu diulang-ulang berkali-kali dan seterusnya. Baik, apa itu salat, Pak? Salat tentu secara etimologi atau secara bahasa itu ad-du'a. Kita tahu bahwa salat secara etimologi adalah ad-du'a.
Wasumiyatis salat asy-syar'iyyatu salatul lishtimaliha alaihi wa bihadza qala al-jumhur. Berdasarkan kita tahu dari firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian disimpulkanlah definisi secara etimologi ini, yaitu ad-du'a. Apa ayatnya? Wasalli alaihim. Kata salli di sini bukan salat, dan doakanlah atas mereka. Ya, sekali lagi, kata salli di sini bukan dimaknai salat, akan tetapi salli maknanya ad-du'a, ai du'a'u ilaihim, ya ini doa atas mereka. Maka definisi dari ayat ini disebutkan ai ad'u lahum, yaitu berdoalah untuk mereka. Maka disimpulkan definisi secara etimologi, salat adalah doa. Bukankah ada doa-doa di dalam salat, Pak? Banyak ya. Banyak yang kita panjatkan doa dalam salat. Ya, di antaranya mungkin salah satu yang kita bacakan di antara rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam surat Al-Fatihah 17 kali minimal dalam salat wajib kita ulang-ulang. Ihdina siratal mustaqim. Kan begitu, Pak ya. Nah, itu bukankah doa? Doa. Kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu agar diberi petunjuk jalan yang lurus, ya. Baik. Kemudian tidak lengkap rasanya, Pak, kalau definisi itu secara etimologi saja. Pasti adanya terminologi, yaitu secara istilah. Maka salat secara istilah adalah, kata para ulama, tentu banyak sekali ya Pak. Nanti kita akan dapatkan di dalam berbagai macam kitab-kitab fikih, itu definisinya berbeda-beda, namun tujuannya sama. Yaitu apa? Di antara secara terminologi yang disebutkan adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin, yaitu beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan ma'lumah yang diketahui, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, dibuka atau diawali salat yang kita ketahui bersama dengan cara takbiratul ihram, ya, berdiri tegak kemudian takbiratul ihram. Maka kemudian ditutup dengan apa? Bitaslim, dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tentu kita ketahui ini semua. Itulah yang disebut dengan salat. Apakah sampai di sini? Tidak. Ma'an-niyah. Jadi salat adalah ibadah, maka harus menghadirkan niat. An-niyah, kalau kita lihat dalam 4 mazhab, mayoritas ya, semua mengatakan mahaluhul qalb. Niat itu tempatnya di mana, Pak? Di hati. Sekalipun Imam Syafi'i, adapun talafut dalam Imam Syafi'i itu disunnahkan untuk diucapkan seperti usolli fardhu, zuhri, asri atau apa saja. Namun tetap hakikatnya niat itu dalam hati, mahaluhul qalb, di dalam hati itu niat. Maka kemudian disebutkan adanya disertai niat bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat yang dikhususkan di dalam salat, itu yang perlu kita perhatikan. Juga kita harus perhatikan apa, Pak? Pembatal-pembatal salat, ya, perusak-perusak salat dan lain sebagainya. Nanti insyaallah akan kita bahas secara perlahan. Jadi sampai di sini kita simpulkan bahwa salat itu adalah apa, Pak? At-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah bi aqwalin, dengan ucapan-ucapan, wa af'alin, dengan perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Ma'aniyah, hadirkan niat. Ini penting jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, kita tahu bahwa ayat ini kita hafal juga, Pak. Jadi adanya keikhlasan, itu yang dimaksud adalah niat. Dan kita ketahui juga dari hadis yang sangat populer sekali daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau membahas tentang salat,
selain daripada definisi, tentu di sini sebelum kita membahas tentang hukum-hukumnya atau ahkam salat ini sendiri, ada fadail-fadail yang selalu dinukil oleh para ulama di dalam setiap karyanya, khususnya Imam 4 ya, fadail daripada keutamaan salat, sehingga memicu ataupun memotivasi orang tersebut yang mengerjakan salat, dia tahu apa keutamaan salat itu. Jadi bukan hanya sekedar maaf ikut-ikutan, ya Pak ya. Karena ibadah itu bukan hanya sekedar taklid secara buta, ikut-ikutan saja tanpa dasar dengan ilmu. Apalagi salat kan, Nabi SAW telah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tata cara mulai dari berdiri tegak ya, kemudian takbiratul ihram sampai dengan salamnya, Nabi SAW telah ajarkan kepada para sahabat, kemudian sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya. Yang ini berdasarkan dengan hadis-hadis yang cukup kuat. Baik, apa kedudukannya? Manzilatuha minad din. Kedudukan salat atau keutamaan salat di dalam agama kita Islam ini Pak sangat luar biasa. Kita ketahui bersama di antaranya adalah as-salatu akhirul furud ba'da syahadatain wa afdaluha. Salat merupakan salah satu di antara rukun Islam. Siapa yang enggak tahu? Semua tentu kita tahu Pak ya, bahwa dia ruknun min arkanil Islam. Setelah apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Ini dia merupakan sesuatu ibadah yang sangat mulia. Wa afdaluha, dan seafdal-afdalnya. Wa ahadu arkanul Islam, dan salah satu daripada rukun Islam sebagaimana berdasarkan dari hadisnya Abdullah bin Umar. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ini sangat populer Pak. Mungkin banyak di antara kita sudah hafal. Buniyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaumir ramadan wa hajji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Ini yang merupakan rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah bagi yang mendapati al-istita'ah yang pernah saya jelaskan apa makna istita'ah. Baik. Kemudian berdasarkan hadis tersebut kita tahu bahwa salah satu di antara rukun Islam itu adalah salat. Bahkan dia termasuk yang mulia, ya, yang paling afdal. Karena kita tahu nanti ada hadis lain menyatakan bahwasannya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Ya, nanti kita akan sampaikan hadisnya juga supaya kita kembali mengingat bahwa betapa pentingnya salat itu jamaah sekalian. Kenapa? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Tidak sedikit di antara umat Islam yang mereka sangat disayangkan, meremehkan dan menganggap enteng akan salat ini. Ibadah yang pertama kali akan dihisab padahal di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Nabi SAW, kalau salatnya baik, insya Allah dia beruntung dan selamat. Tapi kalau salatnya rusak, maka faqad khaba wa khasar. Dia merugi dan menyesal kelak nanti. Akan menyesal, semenyesal-nyesalnya Pak. Betul. Ini tidak dipungkiri, ya, berdasarkan dengan hadis tadi nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwasannya orang yang meninggalkan salat, ini nanti masuk pada ahkam sebenarnya. Hukum salat, yang meninggalkan salat cuma 2 Pak. Hukum meninggalkan salat cuma 2. 1, meninggalkan salat secara sengaja tanpa mengingkari. Kita garis bawahi, tanpa mengingkari, maka hukumnya dosa besar. Dosa besar. Bahkan tidak ada yang lebih besar dari mencuri, dari berzina, dari meminum khamar kecuali meninggalkan salat. Inilah yang perlu kita ketahui jamaah. Karena tadi kita katakan maaf Pak, masih banyak sebagian besar umat Islam yang menganggap ini enteng dan remeh terkait tentang salat, melalaikan dia. Seakan dia tidak berdosa dengan meninggalkan salat, padahal dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dia menyatakan iman kepada Allah tapi dia tidak mengerjakan salat. Bagaimana? Dipertanyakan tentang keimanan seseorang jika dia tidak melaksanakan salat.
Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita ketahui bersama, dia hukumnya yang pertama yang kita sebutkan adalah dosa besar. Yang kedua, meninggalkannya secara sengaja plus apa Pak? Mengingkari akan kewajiban hukumnya, maka khuruj anil millah. Kata para ulama, dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Jadi jangan ada yang mengingkarinya Pak ya. Umumnya apa? Umumnya hanya meninggalkan dengan sengaja. Umumnya. Ya, tapi kalau ada yang sampai mengingkarinya akan kewajiban, oh sholat mah nggak wajib. Ngapain sholat? Kan begitu. Mengingkari kewajiban itu, maka khuruj anil millah. Keluar dari Islam sebelum dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya cuma dua. Meninggalkan sengaja dosa besar. Meninggalkan plus mengingkari keluar daripada agamanya. Na'udzubillah. Maka ini perlu kita perhatikan betapa pentingnya salat itu jamaah. Maaf. Maka ada satu kitab Pak. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, di antara bab yang menjadi pembahasan beliau adalah babul mujahadah, yaitu bab mengerahkan segala kemampuan termasuk beribadah kepada Allah, yaitu salat. Jadi kalau ada sebagian besar di antara kita yang mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya, walaupun dia mempertaruhkan waktu, tenaga dan seterusnya, tidak kenal waktu dari pagi sampai malam, pagi sampai pagi lagi mungkin. Untuk apa? Dunianya Pak. Dia bermujahadah, bersungguh-sungguh. Dia mampu, dia kalahkan apapun itu. Tapi ketika ibadah salat datang, hayya 'alas shalah, dia hiraukan. Seakan tidak ada sesuatu. Padahal dia tidak sibuk, dia tidak punya uzur dan lain sebagainya. Orang yang mau punya uzur, gak punya uzur, sholat tetap wajib. Sakit tetap sholat, gak bisa berdiri. Apa Pak? Duduk, gak bisa duduk. Tidur berbaring, gak bisa juga berbaring. Boleh isyarat. Dalam Islam diberikan kemudahan-kemudahan. Jadi tidak ada alasan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu setelah upaya yang dilakukan. Tidak bisa isyarat juga, tenang, masih ada solusi terakhir. Apa? Biasa Anda di belakang imam, nanti depan imam, selesai sudah. Iya Pak ya, wassalam. Berarti sudah berakhir hayat Anda, hidup kita, ya Pak ya, sudah berakhir. Itu pun masih disolatkan. Jamaah, betapa pentingnya solat. Oleh karenanya saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan kita Pak, termasuk di antara sebagian besar umat Islam, mari kita jangan meremehkan sholat. Bahkan seafdal-afdalnya amalan yang paling dicintai itu adalah sholat tepat waktu. Nabi pernah ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai sama Allah? Apa kata Nabi? As-salatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Jangan lalai-lalaikan. Tadi kita kembali lagi dengan bab mujahadah yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Jika kita mampu mengerahkan segala kemampuan kita untuk mencari kehidupan dunia ini, memperbaiki kehidupan kita di dunia, itu semua kita kerahkan. Tapi ketika sholat, malas-malasan, nanti dulu, ya, melalaikan, menunda-nunda waktu sholat, ngantuk, alasannya nggak mau kalahkan ngantuknya, nggak mau dipaksa. Maka ibadah itu perlu dipaksakan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan bermujahadah, yaitu bersungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuan. Ngantuk lawan. Apa lawan kata daripada malas Pak? Apa obat daripada malas Pak? Ada enggak? Ya? Iya. Bapak ke dokter tanya, "Dok, saya ini penyakitnya satu aja, malas. Kira-kira apa buatnya, Dok?" Apa jawab dokter Pak? Kasih obat pil, kasih obat sirup dan seterusnya. Ya, malas itu dipaksakan, harus diupayakan, dilawan. Itu malas itu. Kalau sudah malas susah Pak. Apalagi malas sholat, malas ibadah. Inilah jamaah sekalian penting untuk kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Dan khususnya dalam ibadah sholat. Karena apa? Sholat ini bukan harian. Sholat ini bukan pekanan. Ada orang sholat hanya Jumat sekali saja. Ya. Bahkan nggak sholat Jumat, tapi sholatnya setahun
sekali. Salat Idul Fitri 2 kali. Ya, Idul Adha itu pun nggak wajib kan itu. Yang wajib malah ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan. Nah ini kembali ke sudah jemaah. Maka perlu setiap muslim yang balik akil, ya, kemudian dia beragama Islam, ya, tentunya maka dia wajib dibebani yaitu dengan ibadah salat. Sampai kapan? Sampai mati, Pak. Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Apa makna yakin? Tafsirnya adalah ay al-ajal, yaitu sampai datangnya ajal, kematian jamaah, baru selesai, nggak ada lagi kewajiban yang dibebani bagi kita. Melainkan apa? Nanti akan dikubur, akan ada alam barzah, akan dibangkitkan yaumul ba'ats, akan ada mahsyar, akan ada hisab, akan ada mizan, akan jaza, dan itu panjang sekali perjalanan kita jamaah dibandingkan hidup kita di dunia cuma 6 sampai 70 tahun kata Nabi SAW, Pak. A'maru ummati ma baina 60 ila 70, rata-rata usia umur umatku 6 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum yajuzu zalik, ada yang lebih wahai Rasul, ada tapi sedikit, berarti enggak banyak, Pak. Rata-rata berarti umat Nabi Muhammad usianya 6 sampai 70 tahun jemaah. 70 tahun itu belum dikurangin aktivitas kita, belum dikurangin dengan tidurnya kita, kan begitu, Pak. Banyak sekali. Maka di sini saya mengingatkan sekali lagi, mari sama-sama kita menjaga salat jemaah sekalian. Jadi hukumnya cuma 2, Pak. Meninggalkan sengaja dosa besar, meninggalkan sengaja plus mengingkari maka khurus anil millah, keluar dari keislaman. Kalau dia mengingkari akan kewajibannya. Nauzubillah. Apa di antara keutamaan salat? Maka di antara keutamaan salat adalah, yaitu kita ketahui bersama dalam sebuah hadis, dia merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Hadis ini juga sangat populer sekali, bahwa salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan maka dia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan maka dia telah merobohkan agamanya. Ya, jemaah sekalian, salat ini merupakan tiang agama yang paling utama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Nabi mengatakan, sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat di sisi Allah itu adalah salatnya. Kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, beruntung dan selamat dia, Pak. Tapi sebaliknya, wa in fasadat, rusak salatnya, faqad khaba wa khasar. Apa itu? Yaitu menyesal dan merugi. Kenapa menyesal? Allah tanya, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar ini? Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nut'imul miskin. Dahulu kami ketika hidup tidak mau menegakkan salat, ya, bukan bagian dari orang-orang yang menegakkan salat. Juga ketika diberikan harta, kelebihan harta, dia tidak mau memberikan makan orang miskin. Maka penyesalan itu datang jemaah. Ada sebuah penyesalan selain salat, Pak, dari ibadah-ibadah yang ditinggalkan, itu digambarkan kepada orang-orang kafir. Mereka penuh penyesalan. Apa penuh penyesalannya? Dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala berfirman, mereka berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami. Kemana maksudnya, Pak? Ke dunia, supaya hidup lagi. Karena penyesalan kan. Qala rabbirji'un, apa tujuannya? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku mampu mengerjakan amal soleh yang pernah aku tinggalkan ketika di dunia. Apa jawab Allah, Pak, dengan tegas? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan kosong. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sementara di belakang mereka ada yang menanti. Apa itu? Alam barzakh. Orang sudah mati, Pak, wafat dia, dibawa diiring ke kuburnya, ditimbun dia, didoakan, ditinggal, sudah datang malaikat. Ditanya, "Man rabbuk?" Tenang Ustaz, sudah di luar kepala. Tenang Ustaz,
Dari kecil sudah saya hafal di TPA. Nah Ustaz, bahkan bahasa Arab, pakai bahasa apapun bisa saya jawab Ustaz. Kata orang tersebut misalnya. Apakah mampu dia menjawab semudah itu? Tidak jemaah. Jawabannya surat Ibrahim ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, fayusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka dia Allah yang mengokohkan ucapan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Apa tafsir dalam kehidupan dunia? Orang-orang yang mentauhidkan Allah secara murni, tanpa menyekutukannya, tanpa mendatangkan tandingan-tandingan, tidak berdoa, meminta, apalagi bertawakal selain kepada Allah. Maka itulah yang dibantu sama Allah untuk mengucapkan atau menjawab pertanyaan malaikat. Jadi sesuai dengan amalnya dibuktikan, implementasi dari nilai tauhid la ilaha illallah itu di dunia. Jadi bukan soal hafalan, ya. Kenapa? Nanti akan dikunci lisan kita, nggak mampu kita menjawab. Ada yang disebutkan sifat dalam kubur itu ketika ditanya, nggak bisa jawab dia Pak. Kecuali Allah yang mengokohkan ucapannya untuk menjawab pertanyaan malaikat sesuai daripada amal perbuatan dia di dunia. Wa fil akhirah, yang dimaksud fil akhirah itu adalah di alam barzakh. Akhirat pertama itu alam barzakh kata Imam Nawawi. Itu tafsir fit dunya fil akhirah. Jadi sampai di sini mungkin kita faham Pak ya, bahwa betapa dahsyatnya jamaah demi Allah. Pertanyaan kubur yang sangat singkat itu jika kita mampu menjawabnya, kesananya insya Allah mudah Pak. Ya, tapi kalau sulit sudah akan sangat berat bagi kita ke depannya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keturunan kita sebagaimana doa kita, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus menegakkan salat sampai datangnya ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu yang kita harap jamaah. Maka kemudian di antaranya juga dari keutamaannya adalah salat itu merupakan qurratu ayun, ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman dipandang, ya, itu adalah qurratu ayun. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita ketahui juga adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan diperjalankan. Kita tahu surah Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra, sara yasiru, asra itu yang memperjalankan siapa berarti Pak? Allah Azza wa Jal. Dan itu tentu enggak masuk nalar logika kita. Makanya ketika Nabi SAW ketika pulang selepas Isra wal Mi'raj, dikabarkan, diumumkan kepada orang-orang ketika itu, ya, maka tidak ada yang percaya kecuali orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama kali percaya adalah Abu Bakar. Kita ketahui, ya, bahwa dianggap majnun, orang gila. Kenapa? Mereka bangsa Arab itu kalau mau dari Madinah ke Mekah saja butuh berbulan-bulan dengan onta, kan begitu. Ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke apa? Iya, langit ketujuh, naik lagi Baitul Ma'mur, Rafrafil Aqdar, ya, dan seterusnya. Ini cukup panjang sekali perjalanan. Tiba-tiba pulang balik belum sampai pagi, dan kemudian paginya diumumkan. Ya nggak percaya, logikanya memang nggak masuk Pak. Tapi yang memperjalankan siapa di sini? Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asrah bi 'abdihi, ya, kepada hambanya. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apalagi keutamaan salat itu sendiri? Keutamaan salat itu sendiri disebutkan para ulama adalah merupakan ibadah yang sangat agung yang perlu untuk dijaga oleh setiap kaum muslimin. Dijaga. Karena itu tadi disebutkan dalam hadis akan pertama dihisab. Menentukan kalau baik, insya-Allah selamat dan beruntung. Kalau rusak maka merugi dan menyesal dia kelak nanti karena meninggalkan salat. Na'udzubillah. Nah, kalau salat Pak dibagi secara umum menjadi dua. Kita tahu dengan salat wajib dan salat tatawu, ya, salat sunnah. Nah, tatawu ini nanti terbagi lagi, ya, seperti itu. Jadi salat wajib dan salat sunnah. Yang wajib kita tahu hukum wajib itu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu.
didapatkan pahala bagi pelakunya, yang meninggalkan dapat hukuman atau dapat dosa. Ya. Tapi kalau sunnah yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tapi sayang kalau ditinggalkan. Kalau kita mampu kerjakan, karena itu merupakan sunnah Nabi SAW yang mulia. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum salat? Ya, kita sepakat Pak ya, fardu ain. Tapi ada salat yang hukumnya fardu kifayah, itu adalah salat jenazah. Ya, kita tahu bahwa salat jenazah itu fardu kifayah hukumnya. Apa arti fardu kifayah, Pak? Hah? Idza qama bihil ba'd saqata 'anil bakin. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, maka yang lainnya gugur, tidak ada kewajiban. Ya, tapi kalau kita mau kupas tentang keutamaan ahkamul janais, keutamaan menyolatkan mayit, itu banyak, sangat besar ya keutamaannya. Insyaallah nanti di bab salat akan ada di akhir ahkamul janais. Baik. Jadi kalau fardu ain kita tahu, kemudian fardu kifayah, apa makna daripada fardu kifayah tersebut? Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang perlu kita ketahui dalam bab salat ini juga adalah pembahasan bagaimana kita memperhatikan salat kita dengan tepat waktu berdasarkan pertanyaan kepada Rasulullah SAW terkait tentang amal apa yang paling dicintai Allah. Maka itu adalah as-salatu ala waqtiha. Selain birrul walidain ya, setelah ini disebut dengan birrul walidain. Tapi yang pertama adalah salat tepat waktu. Kenapa Pak? Masih banyak juga sebagian orang yang mungkin melalaikan waktu sholat, padahal dia tidak punya uzur dan lain sebagainya. Ya, maka dia menunda-nunda waktu sholat itu sendiri. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hukum yang tadi kita bahas itu Pak, terkait tentang orang yang meninggalkan sholat sengaja atau sengaja plus dengan mengingkari, maka hal tersebut para ulama mengatakan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia tahu bahwa itu kewajiban tapi dia tidak mengingkari, maka ini dosa besar, tapi jangan pernah diremehkan. Karena apa? Dosa-dosa itu dosa-dosa besar, kalau dia tidak bertobat maka tidak akan diterima. Maka caranya dengan bertobat. Kalau dosa-dosa kecil kan banyak keutamaan-keutamaan yang bisa menggugurkan itu Pak ya. Kemarin kita bahas di bab wudu misalnya Pak. Ya, kalau ketika kita menyuci wajah kita, netes dari air dari mata kita ini menggugurkan dosa-dosa mata dari penglihatan sesuatu yang maksiat dan lain sebagainya. Ketika dari tangan bercucuran di jari jemari, ini menghilangkan juga dosa-dosa kecil kita, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu bisa hilang dengan cara apa? Bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di antara mereka kata para ulama yang meninggalkan salat itu dengan sengaja, bukan mengingkari. Ya, jadi kebanyakan karena malas biasanya. Apalagi meremehkan hukum salat, walaupun dianggap dosa besar, nanti taubat sudah. Tapi jamaah sekalian, kita nggak tahu ajal. Begitu kita meremehkan itu, kita tinggalkan dan terus menerus hingga akhirnya datang ajal kita dan kita belum sempat melaksanakan salat, maka ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau ada di antara kita Pak mengajak pada anak-anak kita yang belum mencapai usia balik salat, dan ini dianjurkan malah untuk sebagai bentuk apa? Ta'dib, yaitu sebagai bentuk pendidikan Pak. Boleh. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan muru auladakum bis shalah idza balagas sab'a. Perintahkan anak-anak kalian di rumah-rumah kalian, perintahkan. Siapa yang punya anak usia 7 tahun, ajarkan dia salat, ajak dia ke masjid, ajak dia salat. Jangan maaf Pak, sebagai ayah sibuk salat, menyolehkan diri dia sendiri, tapi anaknya dilupakan. Ajar dia, didik dia, kenalkan dia dengan salat. Bawa kalau perlu ke masjid, gak apa-apa ya. Ajak dia ke masjid, salat. Muru auladakum bis shalah idza balagas sab'a. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat jika sudah mencapai usia 7 tahun. Fadribuhu idza balagal 10. Pukul dia kalau sudah 10 tahun. Maksud pukul di sini apa Pak? Berikan peringatan, pendidikan pada dia sehingga dia tahu betapa pentingnya salat. Itu dari dini sudah diajarkan Pak.
Jadi begitu sudah balik, dia sudah mengetahui bahwa itu wajib, dia mengerjakan sholat tersebut tanpa harus dipaksa. Ya, kadang kita lihat dapati ya ada anak-anak itu ketika diajak sholat bahkan sudah mencapai usia balik masih meremehkan waktu sholat, ya meninggalkan sholat dan seterusnya. Maka kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mengingatkan mereka, ya, untuk mengajak mereka, khususnya memberikan contoh, Pak, ya. Jangan, nah sholat, bapaknya masih asik ngobrol, ngopi, ya, apalagi di rumah sambil nonton. Ini enggak mencontohkan yang baik berarti. Maka ketika kita mau anak kita baik, kita dulu menjadi contoh, Pak. Ya, menjadi contoh terlebih dahulu sehingga dia melihat dari apa yang kita perbuat, mencontoh dari apa yang kita lakukan. Maka itu penting jamaah. Jadi kalau 7 tahun ajarkan dia, kasih tahu dia tentang wajibnya sholat. 10 tahun pukul dia, berikan peringatan pada dia supaya dia tidak meremehkan sholat. Tapi kalau orang tua sudah abai, maaf orang tuanya juga kagak sholat, ya anak akan melihat dan mencontoh. Ya bahkan kita dapati, Pak, ya maaf, ada anak, ini realita, Pak, ketika bapaknya atau ibunya suruh sholat, nak sholat, bapak aja nggak sholat. Kalau dibalik gitu gimana, Pak? Ya, bapaknya nggak sholat, ada anak yang membalas atau membalikkan kata-kata itu. Ya dia nggak salah. Kenapa? Dia lihat orang tuanya kagak sholat, tapi orang tuanya suruh sholat. Ya walaupun memang secara adab nggak benar ini anak kan gitu, tapi dia melihat langsung kepada orang tuanya sebagai contoh sehari-hari yang dia lihat tuh orang tuanya. Makanya tadi kita berikan pendidikan, kasih contoh terlebih dahulu kepada anak-anak kita sehingga tumbuh menjadi anak yang soleh yang menegakkan salat insyaallah. Amin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'limus sabi dianjurkan untuk mendidik pada anak-anak kita atau anak-anak kecil untuk sholat. Ya kalau ada anak-anak di masjid, biarkan, Pak. DKM juga jangan marah-marah. Ya anak-anak lah, Pak, biasa pada umumnya. Kalau memang terlalu berlebihan, ya ribut atau sampai apa mengganggu, ya diingatkan secara perlahan, tidak apa-apa. Tapi jangan diusir, karena ada sebagian ya maaf ya, DKM masjid nggak mau kalau ada anak-anak, diusir anak-anak itu, suruh keluar. Ya bahkan nggak boleh ikut. Padahal itu sebagai bentuk apa? Pendidikan buat anak itu supaya dia hatinya terpacu, Pak, tergantung pada masjid itu. Kalau di masjid saja dia nggak merasa nyaman, bagaimana di luar, Pak? Ya, makanya ini sebagai sebuah pembelajaran buat kita semua bahwa biarkan anak-anak itu selama mereka tidak mengganggu dan lain sebagainya, maka biarkan mereka di dalam masjid. Kalau berbicara tentang rakaat sholat, tentu kita semua sudah tahu, Pak, ya, yang berapa jumlah sholat dari kisah Isra wal Mi'raj ini sangat panjang tentunya. Bagaimana Nabi SAW berkali-kali naik turun berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian meminta keringanan, ya, dan seterusnya sampai pada akhirnya kita tahu lima kali dalam satu hari. Kita bisa bayangkan kalau sampai 50 waktu satu hari, 5 waktu satu hari aja, Pak, masih banyak di antara kita yang meremehkan salat tadi, ya. Dan ini memang berat, Pak. Sampai salat itu disebutkan dalam Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, innaha, apa kata Allah? Allah mengatakan bahwa salat itu amat sangat berat, illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakannya. Siapa itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, orang-orang yang salat yang khusyuk itulah yang mampu kemudian untuk mengerjakan salat. Karena enggak semua orang bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam salat kecuali dia bersungguh-sungguh dalam salatnya dan memperhatikan hal-hal yang dapat mengganggu di dalam salatnya. Ya banyak, Pak, banyak macamnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Termasuk juga isbaghil wudu, memperbagus, memperindah cara wudu kita sebelum salat. Dan ini juga berpengaruh pada salat kita. Sebagaimana di dalam bab Tahara di awal tentang bab pembahasan bab wudu sudah kita bahas perintah Nabi SAW untuk menyempurnakan wudu. Adapun terkait tentang waktu-waktu salat, ya, zuhur, asar, maghrib, apalagi isya, subuh, ya, ini tentunya zaman dulu kita ketahui tidak ada penentuan jam seperti ini, Pak, digital, ya, nggak ada, belum ada. Dari mana diketahui? Matahari, ya.
Zuhur, kemudian asar, apalagi maghrib dengan huruf ya syams, ada mega merah, ada mega kuning, ada mega, itu banyak Pak ya. Itu pertanda masuknya waktu sholat. Ada matahari yang tinggi di atas sama dengan sejajar dengan bayangan kita, ada yang lebih jauh daripada bayangan kita ya, di ujung tombak dan seterusnya. Ini adalah berkaitan tentang mawaqitus shalah, waktu sholat. Tapi perlu kita garis bawahi yang pasti adalah waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Jadi memang sudah ada ketentuannya. Tidak bisa kita berinovasi semau kita. 5 menit lagi, saya buru-buru ini. 5 menit lagi pada isya, tapi buru-buru sholat isya. Sah enggak Pak? Enggak. Karena syarat sahnya sholat diantaranya masuk waktu. Ya, mengetahui masuknya waktu itu syaratnya. Jadi kalau belum masuk waktu sholat ya nggak sah sholatnya. Ustaz kurang 3 menit Ustaz, karena saya ini buru-buru. Nggak boleh, karena belum masuk waktu. Lain cerita kalau dia menjamak misalnya, ya plus qasar misalnya, takdim atau takhir. Anggaplah takdim ya, berarti dia sholat anggap zuhur asar, dia sholat zuhur asar belum masuk waktu, tapi ditakdim ya boleh karena ada alasan bagi dia, keringanan, rukhsah bagi dia. Ya, laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru, kata Allah. Boleh dia. Ya, kalau kalian safar mendapatkan keringanan untuk menjamak sholat plus mengkosornya, ya, yang rubaiyah sifatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat di awal atau di akhir waktu, takdim atau takhir. Seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ketahui juga bahwa berbicara tentang sholat di dalam safar Pak, itu tentunya dari banyak hadis-hadis Nabi SAW, mana yang lebih utama? Diambil keringanan rukhsah tadi atau tetap sholat 4 rakaat? Mana Pak? Kalau berdasarkan logika, sebagian orang akan menganggap, oh sekarang kan masjid sudah mudah, di mana-mana kita dapati, rest area juga. Ya itu kalau logika. Tapi agama kita tidak mendahulukan logika Pak. Tidak seperti itu. Maka Nabi SAW setiap dalam safarnya, min ba'di asfarina, kata para sahabat, di antara sebagian safarnya kami dan Nabi SAW, hampir semuanya Nabi mengkosor daripada sholatnya. Berarti ini menunjukkan adanya keringanan rukhsah yang diambil. Bahkan dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala memberi sedekah. Apa di antara sedekah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad? Yaitu adalah mengkosor sholat. Yang 4 menjadi 2. Jadi bukan alasannya, oh Ustaz sekarang sudah banyak masjid, sekarang sudah banyak rest area, kenapa nggak berhenti? Apa kita yakin dalam perjalanan kita tidak terhambat mungkin pecah ban sehingga banyak makan waktu ya, atau mungkin kecelakaan naudzubillah atau apa saja sehingga kita tidak sampai pada tujuan tadi dan kita tidak dapati untuk sholat dan seterusnya. Maka ini sebuah keringanan jemaah yang diberikan dalam Islam. Jadi adanya keringanan itu harus diambil ya, dan masih berlaku iya. Oh kalau zaman dulu kan masih kendaraan susah Ustaz. Bukan seperti itu Pak, karena hukum ini masih tetap berlaku. Jadi adanya keringanan-keringanan yang diberikan di dalam Islam itu kita ambil kemudian kita praktekkan sebagaimana prakteknya Nabi SAW dalam banyak safar-safarnya beliau mengqasar sholat. Nanti kalau kita berbicara lagi tentang bab puasa misalnya, ketika safar apakah Nabi berpuasa atau tidak berpuasa, ini juga sangat panjang sekali. Tapi kebanyakan Nabi SAW ketika safar tidak berpuasa ya. Tapi kalau mau berpuasa boleh atau enggak? Boleh. Tapi afdalnya mana? Ini pun nanti akan dibahas dalam bab saum atau kitabus siam. Nanti pelan-pelan ya Pak ya, karena kita masih membahas bab sholat. Baik. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan adalah menyegerakan sholat. Maksudnya apa? Tepat waktu ya. Menyegerakan ini tepat waktu. Jangan menyegerakan, tadi kita katakan ada orang terburu-buru, tergesa-gesa, ada urusan lain, belum masuk waktu sudah sholat dia. Ya jangan. Apa pertanda masuk waktu sholat? Ya tadi,
Di antaranya adalah kumandang azan yang dilakukan oleh seorang muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Yaitu di antara masuk atau tanda masuknya azan. Ya, seperti itu. Nah, kalau sini bunyi begitu kan. Zaman sekarang sudah digital ya. Sudah ada waktu-waktu yang ditentukan. Baik, sedikit sebelum kita tutup, satu lagi Pak, bahwa kita ketahui bersama solat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berat. Tadi kita sebutkan bahwa Allah Ta'ala mengatakan solat itu adalah sesuatu yang amat sangat berat, kecuali orang-orang yang mengerjakannya dengan khusyuk. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang merusak atau mengganggu kita di dalam salat hendaknya kita perhatikan dan betul-betul kita mengambil kekhusyuan di dalam salat jamaah. Bagaimana ketika dalam salat misalnya orang itu tidak khusyuk, teringat sesuatu, apakah batal salatnya, harus mengulang? Tidak, enggak akan selesai ini, Pak. Maka sebagian para ulama besar mengatakan ya cukup dia berta'awuz ya, dan memberikan isyarat meludah sebelah kiri. Tapi jangan ludah benaran. Sampingnya ada orang, enggak ya. Hanya berta'awuz saja minimal, itu berlindung dari godaan syaitan. Karena dalam salat itu ada setan khusus, Pak. Siapa namanya? Khinzib, atau boleh dibaca khanzab ya. Memang menggelitiki, mengganggu, mewaswas dari orang yang salat sehingga tidak khusyuk. Memang itu tujuan dia. Kerjaannya begitu aja itu. Seperti itu. Makanya kadang kita sudah mulai siap-siap, sudah benar wudunya, sudah mulai fokus takbir. Begitu habis takbir keingat semua yang tadi nggak ingat, keingat dalam sholat. Ya Pak ya. Seperti itu jamaah. Mungkin saya kira cukup dulu ya, karena memang berkaitan dengan waktu. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pekan depan InsyaAllah pekan kedua. Karena hari ini saya badal ya sebagai pengganti dari guru kita yang mungkin berhalangan hadir. Kita doakan semoga guru-guru kita sehat walafiat, guru-guru kita diberikan kemudahan untuk mengajarkan setiap ilmu-ilmu yang didapati kepada kita semuanya, dan ilmu yang kita dapati adalah ilmu yang barakah, sehingga dengan ilmu yang barakah dapat kita amalkan insyaallah. Taib, ada sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan Pak, tapi kita batasi berkaitan dengan waktu. Kalau tafaddal masykur. Tidak ada? Baik. Ini doa yang ditunggu-tunggu dalam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.